Baik teman-teman, kita coba bahas materi hari ini. Kita mau bahas materi tentang bab vektor ya. Oke, mungkin kalau seandainya waktunya kurang, saya mau bikin di part satunya dulu. Oke, jadi vektor itu kita harus tahu pengertiannya dulu ya. Yang pertama itu kan kalau vektor itu kita sebutnya adalah suatu besaran ataupun kita sebutnya besaran ya. Besaran yang memiliki dua unsur, yaitu unsur nilai dan unsur arah gitu. Nilai dan arah. Itu pengertian atau kita sebutnya inti dari sebuah vektor itu seperti itu. Dia punya nilai dan arah gitu ya. Jadi kenapa disebut nilai dan arah? Misalkan gini, kalau misalkan kita punya vektor A ya. Nah, ini pasti kita punya nilainya. Misalkan nilainya adalah 10 Newton. Nah, pastikan nanti arahnya ke kemana nih? Karena ini ke sini, berarti kita sebutnya arahnya ke kanan. Gitu ya. Itu kenapa disebutnya vektor itu memiliki nilai dan arah. Nah, oke. Itu konteks pertama dulu. Jadi berarti vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, kemudian kita mau belajar tentang cara menggambar vektor gitu. Saya coba jelasin dua cara ya. Sebenarnya ada tiga cara. Ada cara segitiga, cara jajar genjang, dan cara poligon. Nah, tapi saya di sini mau fokusin ke cara jajar genjang dan poligon aja. Oke. Misal kita menggunakan mau menggambar vektor dengan cara poligon dulu. Menggambar vektor. Yang pertama dengan cara poligon. Atau kita sebutnya metode poligon. Poligon tuh dalam artian tuh kita sebutnya adalah bersambung gitu ya. Bersambung. Jadi kita kalau misalkan punya vektor A ke sana, kemudian vektor B ke atas, maka A ditambah B seperti apa gitu gambarnya, kayak gitu ya misalnya. Berarti kan A-nya kan ke sini nih. Berarti A. Nah gitu. Ini kan A ya. B ke sini. Nah, gitu. Ini B. Nah, di si vektor kan kita sebenarnya nyari resultan ya. Berarti nanti resultannya adalah nah ke sini. Set. Nah, ini kita sebutnya resultan. Resultan apa? Berarti nanti kan resultan A tambah B, kayak gitu maksudnya. Resultan A tambah B. Gitu ya. Kalau misalkan kita mau mencari nilai resultan A dikurangi B gimana dong? Nah, tadi ingat kalau vektor itu selalu apa namanya? Melihat arah ya. Kalau A-nya ke arah kanan, kalau seandainya kita mau bikin arah A negatif, berarti kita sebutnya, nah kita gambarnya kayak gini, set kiri. Nah, ini A negatif, gitu ya. Berarti kalau B ke atas positif, B negatifnya ke bawah dong ya. Nah, berarti ini set gini. Nah, B negatif. Gitu ya, bedanya kayak gitu. Jadi kalau kita mau membuat suatu nilai resultan yang nilainya A dikurangi B, kayak gimana gambarnya? Berarti A kan A dikurangi B ya. Kalau resultan A kurangi B, berarti kayak gimana dong? A-nya tetap positif ya, tapi B-nya negatif nih. Berarti A-nya tetap ya pakai yang ini ke kanan. B-nya kemana berarti? Nah, B-nya pakai yang ke bawah, karena kita butuh B negatif tuh. Nah, gitu. Berarti ini kita sebutnya resultan A min B. A min B. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya.
Oke, itu cara yang pertama. Kalau misalkan ada 3 vektor sekarang misalnya, itu kan 2 vektor ya. Kalau ada 3 vektor, misalkan ada 3, ada A, terus ada B, ada C. Kalau kita maunya resultan A, B, C gimana dong? A, B, C. Sorry tadi A ya ini ya. Kok B sih? Nah, gitu ya. Berarti kan A-nya tetap ke kanan. Ya udah, A ke kanan dulu nih, A ke kanan. Set. B di mana? Ke atas ya. Ya udah B ke atas. Set. Gitu. B. C-nya ke serong nih. Berarti tinggal lanjut aja nih serong. Nah, C. Nah, gitu. Resultannya berarti mana? Ya udah kita tarik garis lurus. Set. Nah, ini kita sebutnya resultannya. Berarti resultan tadi ya udah ya. Nah, tadi ini kan yang ini yang awal. Nah, tuh. Gitu ya caranya ya. Itu cara poligon. Intinya dia itu bersambung gitu. Oke. Contoh lagi. Dia lebih paham. Misalkan ada suatu vektor poligon yang kayak gini bentuknya. Set. A, ini B, C, D. Nah, kalau misalkan ada peristiwa vektor poligon yang keadaannya kayak gini, berarti secara matematis atau kita secara bahasa matematikanya atau bahasa ininya, perhitungannya gimana dong? Ya udah, kalau kayak gini gampang aja. Sebenarnya kalau misalkan tadi kan kalau misalkan poligon itu kan bersambung. Kalau yang bersambung berarti ditambah gitu. Ya. Coba perhatiin deh. A itu bersambung dengan B ini. A ke sana dilanjutkan oleh B ke bawah. Berarti ini A ditambah B. Gitu enggak? Nah, gitu. Terus D ke bawah disambung oleh C ke atas kan ya? Berarti ini D ditambah C gitu. Karena ini arahnya berlawanan atau apa namanya? Titik pangkalnya berbeda ya. Berarti kan otomatis saling berselisih atau saling menghilangkan gitu. Ibaratnya nanti si A itu positif, B positif, berarti D sama C itu negatif. Gitu ya. Berarti resultannya kita bisa tulis resultan A ditambah B, nah dikurang C dikurang D gitu. Ya. Atau kita bisa juga bisa diubah juga kayak gini aja. A tambah B sama dengan C tambah D gitu. Kenapa bisa juga gini? Karena kan besarnya sama. Tuh. Atau kita bisa apa namanya? Istilahnya gimana ya? Istilahnya tuh kayak besar dari ini nih. Nah, tuh. Ini sama nih. Nah, gitu ya caranya ya. Nah, itu cara menggambar vektor yang poligon. Oke, kalau misalkan yang satu lagi mungkin biar lebih paham. Kalau misalkan ada vektor segi segi 4 aja deh. A, B, C, D. Nah, kalau kayak gini gimana dong itunya apa namanya bahasa matematisnya? Perhatiin. Di sini yang berkesinambungan atau yang bersambung itu adalah yang A, kemudian disambung oleh B, kemudian disambung oleh C ya. Tuh. Berarti dapatlah A tambah B tambah C. Si D itu tidak bersambung. Kenapa? Karena pangkalnya di sini.
D itu mulai dari 0 lagi nih tuh. Berarti D-nya itu jadi pengurangnya gitu. Minus D sama dengan 0 gitu. Atau kita bisa tulis D sama dengan A tambah B tambah C. Atau biar nggak bingung gini, A tambah B tambah C sama dengan D. Nah gitu ya. Itu yang cara poligon gitu. Oke, mungkin semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke yang cara jajar genjang gitu. Sebenarnya agak mirip-mirip, cuman kita konteksnya doang yang agak beda. Kalau jajar genjang itu kan dia cara jajar genjang gitu. Cara genjang. Jajar genjang, dari kata jajar genjangnya itu adalah membuat garis yang sejajar. Misal tadi ada A ke sana, B ke atas, ya. Cara jajar genjang berarti tinggal kita bikin kartesius dulu, set gitu. A-nya kemana? Misalkan kita mau nyari resultan AB gitu, kata dia. Berarti A-nya kan ke kanan nih, set tuh. Berarti garis yang sejajar dengan A itu yang mana? Ya udah kita bikinnya gini. Oh sorry, gini dulu aja. A dulu ya, sini ya. A. B kan ke atas ya. Ya udah kita bikin garis B, set ke atas. Berarti tinggal kita cari garis sejajar antara kedua ini. Tadi yang ini B ya, yang ke atas. Yang sejajar dengan A, berarti kita tarik garis ini, tarik garis, set, 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 set. Nah tuh. Yang sejajar dengan B, berarti saya tarik garis nih, set, 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 set tuh. Satu jajar dengan A, ya kan ya? Satu jajar dengan B, gitu maksudnya. Nah resultannya mana? Tarik garis aja nih, set, dari pangkal ke ujung. Nah ini resultannya itu ya. Jadi adalah resultan A tambah B. Gitu ya cara di jajar genjang. Gampang kan ya? Tinggal ujung-ujungnya ditarik, terus udah di apa namanya, ditarik garis. Oke ya, semoga bisa dipahami ya. Apa kita perlu yang satu lagi yang ditambahkan dengan C? Misalkan ada C di sini nih, C. Nah, gimana dong kalau ada C? Apakah kita harus narik garis ke bawah lagi? Ya, jawabannya tepat. Tadi kan kita dapat resultan A dan B itu adalah ini ya, yang hijau ini. Nah, berarti kalau C kan kayak gini ya, serong tuh. Ya udah kita tambahkan C sekarang. C kan serong nih. Ya udah serong ini. Satu. Ini C. Berarti di mana garis sejajar C? Sejajar C adalah yang ini nih. Kita bikin yang satu jajar dengan C. Yang modelnya kayak gini ya persis ya gitu ya. Nah gitu. Berarti resultannya nanti ditarik garis. Dari mana? Berarti pakai warna coklat aja deh. Nah gitu. Berarti resultannya yang mana sekarang? Resultannya berarti yang di tengah-tengah. Ini mungkin agak ribet ya, tapi konsepnya kayak gitu. Nah ini berarti resultannya di sini. Yang pink ya, resultan. Nah gitu. Itu jadi adalah resultan A tambah B tambah C. Gitu. Oke ya, semoga bisa dipahami itu tentang cara jajar genjang. Tapi sebenarnya kalian cuman cukup hafal satu aja, kecuali nanti gurunya suruh ngapalin semua ya, barangkali ada ulangan. Tapi sebenarnya yang paling sering keluar itu adalah yang poligon gitu ya. Ini nih. Jadi jangan terlalu beban untuk apa namanya, seandainya ini nggak belum paham, tapi nggak apa-apa. Kalau seandainya belum paham ya udah kita belajar dari 2 garis dulu aja, 2 garis. Gitu ya caranya ya. Oke, itu adalah cara yang kedua, yaitu cara jajar genjang. Oke, selanjutnya mungkin langsung ke penjumlahan dan pengurangan vektor ya. Penjumlahan dan pengurangan vektor.
yang sejajar dulu ini. Berarti kalau tadi kan vektor adalah besar yang memiliki nilai dan arah. Misalkan saya punya vektor A ke kiri. Besarnya misalkan adalah 10 Newton. Kemudian saya punya vektor yang satu lagi ke kanan. Besarnya misalkan 5 Newton. Berarti resultannya berapa dong? Berarti resultannya, ingat, kita bisa gunakan patokan Kartesius ataupun tidak perlu juga nggak apa-apa. Tapi biar gampang atau kita biar selalu ingat, berarti kita selalu gunakan Kartesius aja biar nggak bingung gitu. Ini kan X positif, ya, sumbu X positif maksudnya. Yang di sini sumbu X negatif kan? Yang di sini sumbu Y positif. Yang di bawah sumbu Y negatif. Coba perhatiin. F yang ini, F yang biru ini, itu ada di mana? Ada di X positif kan posisinya di sini. Karena dia arahnya ke kanan, dia. Terus yang F yang ini, yang pink, itu ada di S negatif, X negatif. Berarti resultannya F ditambah apa? Ditambah minus F. Kenapa? Karena si pink ini berada di kawasan negatif gitu, atau daerah negatif, daerah X negatif kayak gitu ya. Berarti tinggal nanti resultan sama dengan 5 ditambah minus 10 gitu. Berarti dapat nih resultannya berapa? Minus 5. Kenapa minus 5? Karena positif ketemu negatif pasti hasilnya negatif gitu ya. Itu kenapa minus 5. Berarti negatif itu apa sih maksudnya? Bahwa dia itu arahnya ke kiri, melambangkan arah ke kiri atau menandakan arah ke kiri gitu ya. Nah, simpel ya. Nah, coba kalau misalkan seandainya kita punya 3 vektor 10N 5N, satu lagi 7N. Nah, resultannya berapa nih? Kayak tadi 5 dan 7 ini ada di sebelah kanan kan? Berarti dia positif itu. 10 sebelah kiri ya udah negatif. Berarti resultan sama dengan 7 ditambah 5 ditambah minus 10 gitu ya. Berarti 12 ditambah minus 10 ya. Berapa nih 12 tambah minus 10? Yaitu 2. Nah, seperti itu. Gampang ya? Oke. Sekarang kita ke tahap selanjutnya, yaitu tentang proyeksi vektor. Proyeksi. Kalian pernah nggak lihat vektor itu kadang-kadang bentukannya seperti ini, satu ya. Terus di sini ada sudut, gitu ya. Biasanya kan kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita menemukan vektor yang seperti ini, kita harus namanya istilahnya tadi memproyeksikan gitu. Misal ini adalah vektor yang besarnya adalah 20 Newton. Maka kalau misalkan sejajar sumbu X dan Y-nya itu berapa? Vektor Fx dan Fy gitu. Proyeksi itu nanti kita sebutnya adalah proyeksi Fx dan juga proyeksi terhadap sumbu Y, yaitu adalah Fy itu. Fx di mana? Fx berarti di sumbu X. Nah, ini Fx. Fy di mana? Di sumbu Y. Satu. Fy. Nah, kalau misalkan di vektor itu ada apa namanya? Sebenarnya secara matematis kita bisa jelasin, cuman lebih panjang gitu. Jadi kita pakai hafalan aja. Jadi kalau misalkan Fx, kita patokannya dengan sudut. Kalau sudutnya dekat dengan si F-nya atau proyeksinya, maka dikali dengan cos. Berarti Fx itu rumusnya adalah F
cos theta. Karena apa? Tadi sudutnya kan di sini. F-nya kan di sini ya. Berarti otomatis kan dekat dengan sudut gitu. Kalau dekat sudut dikali dengan cos gitu. Oke ya. Gitu yang harus kita ketahui. Kalau FY kan jauh dari sudut nih. Ini nggak ada sudut kan? Nggak ditulis. Maksudnya nggak ada maksud dari nggak ada sudut itu adalah sudutnya nggak ditulis di sini. Gitu ya. Berarti kita anggap jauh dari sudut kayak gitu. Nah, kalau FY rumusnya F sin theta gitu. Nah, lalu kalau misalkan sudutnya di sini gimana dong? Tapi di sini yang nggak ada gitu ya. Oke, sama aja sebenarnya. Kalau seandainya sudutnya bukan di bawah atau gini, kita tulis lagi. Misal sudutnya di sini nih, set ya. Nah, ini kan berarti sama nih, FY, FX ya. Berarti FY-nya gimana? FY, F, ini tadi F ya. Dekat sudut itu selalu dikalikan dengan cos. Berarti dikali cos theta. Nah, fx itu sama. Jauh, ini fx-nya kan berarti jauh nih, nggak ada sudut ya, nggak ditulis gitu ya. Berarti fx-nya yang dikali f sin theta gitu ya. Ini udah mulai banyak simbol anehnya, jadi saya harap kalian nggak bingung ya. Oke, biar nggak bingung kita langsung kasih angka aja. Misal kita punya vektor besarnya adalah 10. Sudut di sini adalah sudutnya 37. Berapakah proyeksi fx-nya? Berapakah proyeksi fy-nya? Ya udah, berarti kalau fx tinggal fx sama dengan f dikali dekat sudut kan, dekat, dikali cos 37. Fy gimana? Fy tinggal fy f dikali sinus 37. Sin 37 itu adalah 0,6 atau 3/5. Cosnya 4/5 atau 0,8 gitu ya. Tinggal kita hitung sekarang fx. F nya berapa? 10 ya, tuh 10 kali 4/5. Berarti fx dapat berapa tuh? Coret aja ya. 10 bagi 5 2. 2 kali 4 8. Terus fy, f nya kan 10 sama ya. 10 dikali 3/5. Coret. 10 bagi 5 2. 2 kali 3 6 ya. Berarti fy nya adalah 6. Duh, ternyata di sini fy nya 6. Nah gitu ya. Itu tentang proyeksi vektor. Ya, semoga bisa dipahami ya. Sampai sini dulu ya. Oke, mungkin nanti saya jelasin di part 2-nya di video berikutnya. Kita belajar sampai di proyeksi dulu. Nanti kita mau belajar tentang resultan proyeksi vektor. Resultan positif dan resultan yang selisih. Oke. Terima kasih sampai sini dulu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.